Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, kembali di pembelajaran PKN. Kali ini Ustazah akan membahas soal PKN di buku ESPS halaman 102 sampai 104. Kita simak pembahasannya ya. Ya, kita lihat soal yang pertama. Contoh wujud keberagaman tingkat kesejahteraan yang terdapat di lingkungan masyarakat adalah titik-titik A. Adanya kelompok masyarakat dengan ciri khas tertentu. Ciri khas kelompok masyarakat, bukan ya. Kemudian B. Adanya kelompok masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Yang C. Dibentuknya organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan. Atau D. Terbaginya masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan. Kata kuncinya adalah tingkat kesejahteraan. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Adanya kelompok masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Sejahtera itu adalah kelompok masyarakat yang sudah mampu mencukupi kebutuhannya, ya sudah cukup gitu. Kalau yang prasejahtera belum mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Baru mau menuju sejahtera, prasejahtera itu. Nah, kita bahas sebelumnya ya, untuk yang bentuk-bentuk keberagaman sosial, nah itu dibagi menjadi 4 yang sosial. Yang pertama ada keberagaman suku bangsa. Nah kalau yang A ini masuk kelompok masyarakat dengan ciri khas tertentu, berarti dia suku bangsa ya. Kemudian ada keberagaman agama, ada keberagaman mata pencaharian, dan keberagaman tingkat pendidikan. Nah yang sejahtera dan prasejahtera ini nanti masuk pada mata pencaharian. Kita lihat nomor 2, keluarga Lucy ingin berlibur ke pantai di Bali. Jalan menuju pantai ditutup sementara karena ada upacara adat. Akibatnya ayah menggunakan jalan lain yang lebih jauh. Keluarga Lucy memaklumi penutupan jalan tersebut karena memang sudah menjadi tradisi di Bali. Keluarga Lucy menunjukkan sikap saling menghargai dalam keberagaman titik-titik. Nah, kata kuncinya adalah karena ada upacara adat atau tradisi, sehingga mereka memilih untuk berputar mencari jalan lain, tidak ingin mengganggu tradisi yang sedang berjalan. Nah, berarti dia menghargai dalam keberagaman suku bangsa, gitu ya. Nah, Ustazah akan bahas tentang faktor penyebab keberagaman suku bangsa ya, sekalian. Nah, yang pertama adalah kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau terpisah oleh perairan, selat, dan sebagainya, laut, maka masyarakatnya akan beragam. Jadi suku bangsa itu akan berbeda-beda. Nah, ada suku bangsa Bugis yang terkenal dengan sebagai suku pelaut ya gitu. Jadi tergantung dengan kondisi di pulaunya. Kemudian yang kedua, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda. Jadi ada karena kondisi iklim dan keadaan yang berbeda, keadaan alamnya, maka suku-suku bangsanya akan berbeda pula. Contoh ini lebih ke bagaimana mereka hidup ya. Contohnya di masyarakat Tengger, mereka hidup di kaki Gunung Bromo. Biasanya mereka menggunakan pakaian tebal. Beda dengan suku yang lain yang misalnya dekat dengan pantai, mereka cenderung menggunakan pakaian yang bisa menyerap keringat gitu. Jadi tergantung kondisi iklimnya, menyebabkan perbedaan juga. Yang ketiga, karena pengaruh budaya asing. Jadi negara kita itu kan sering kedatangan pedagang-pedagang yang dari luar negara atau negara asing gitu. Jadi mereka akan bercampur, berakulturasi, budayanya akan tambah gitu. Berbeda-beda juga budayaannya. Misalnya akan ada orang India, Arab, atau Cina itu masuk ke Indonesia, maka kebudayaannya bisa bercampur. Lanjut, nomor 3, contoh cara menyikapi keberagaman suku bangsa. Gimana cara kita menyikapi keberagaman suku bangsa? Apakah A, menjalin kerjasama dan kerukunan dengan suku bangsa lain? Menganggap suku bangsa lain sebagai musuh? Kayaknya tidak ya. Kemudian merasa suku bangsa yang paling hebat? Itu juga bukan. Menjauhi suku bangsa lain? Itu juga bukan. Jadi yang jawaban paling tepat adalah yang A, menjalin kerjasama dengan suku bangsa lain. Tuh. Nah, cara mensikapi keberagaman suku bangsa yang lain adalah yang pertama,
selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia, bahasa nasional, saat berada di lingkungan yang beragam. Jadi supaya semua orang bisa tahu gitu apa yang kita omongkan gitu. Jadi tidak menggunakan bahasa daerah kita gitu, untuk menghormati yang suku bangsa lain. Yang kedua, selalu beranggapan bahwa perbedaan suku bangsa merupakan kekayaan bangsa gitu. Yang ketiga, harus saling menghargai suku bangsa lain. Pertanyaan keempat, rumah adat tidak hanya ditemukan di daerah asal. Contoh sikap masyarakat yang menerima adanya bangunan menyerupai rumah adat daerah tertentu di daerahnya sendiri adalah A. Mengagumi restoran dan hotel berbentuk rumah adat daerah tertentu, membandingkan dengan bentuk rumah adat daerah lain, mendirikan bangunan yang lebih besar untuk menyaingi, mencari kekurangan bentuk bangunan. Jadi jangan membandingkan, jangan menyaingi atau mencari kekurangan, tetapi ya, mengagumi bentuk rumah adat daerah tertentu. Kita tetap mengagumi sebagai wujud rasa saling menghargai. Nomor 5, keberagaman bentuk pakaian adat dapat menimbulkan perselisihan apabila tidak disikapi dengan bijak. Sikap kita ketika melihat teman memakai pakaian adat daerahnya adalah mengotori pakaian adat teman A, B. memuji keindahan dan keunikan pakaian adat, C. menganggap penampilan teman kurang bagus, D. merasa pakaian adat daerahnya lebih bagus dari pakaian adat teman. Jadi yang paling tepat yang memuji keindahan dan keunikan pakaian adatnya. Nomor 6, keluarga Tika berkunjung ke rumah kerabat di daerah lain. Tika bertemu dengan kerabat-kerabat yang sebaya, namun Tika kesulitan berbicara dengan mereka. Mereka berbicara menggunakan bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh Tika. Sikap Tika sebaiknya, nah ini. A. Merasa kesal kepada kerabat. B. Mentertawakan logat bicara kerabat. C. Menjauhi kerabat lalu berkumpul bersama ibu. D. Meminta kerabat berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seperti yang sudah Ustazah tadi jelaskan ya, kita ketika berada di tempat yang beragam, sebaiknya kita menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi yang paling tepat adalah D. Meminta kerabat berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut, nomor 7. Contoh sikap yang baik terhadap adanya keberagaman alat musik daerah adalah A. Membiarkan alat musik tergeletak di lantai, acuh gitu ya. Kemudian B. Mengejek bentuk alat musik daerah lain. C. Mempelajari alat musik daerah lain. Atau D. Merusak alat musik daerah lain. Yang paling tepat adalah C. Mempelajari alat musik daerah lain. Kalau yang lainnya itu salah ya, jadi tidak boleh. Merusak, mengejek, itu tidak boleh. 8. Indonesia memiliki keberagaman tarian adat. Tarian adat menjadi salah satu daya tarik wisata budaya di Indonesia. Namun, banyak generasi muda yang menganggap tarian adat itu kuno. Sikap kita sebagai generasi muda sebaiknya A. Memilih tarian modern yang lebih bergengsi, atau B. Mempelajari tarian adat untuk melestarikan budaya. C. Menganggap tarian adat hanya cocok disaksikan oleh orang tua. D. Menganggap tarian adat dari daerah lain tidak sebagus tarian dari daerah kita. Yang paling tepat adalah B. Mempelajari tarian adat untuk melestarikan budaya. Nomor 9, pasar modern kini menjamur di mana-mana. Minimarket dan mall dapat ditemui dengan mudah di sekitar kita. Akibatnya pasar tradisional menjadi lebih sepi pengunjung. Saranmu agar pasar tradisional menarik untuk didatangi adalah A. Kebersihan pasar tradisional perlu ditingkatkan agar nyaman dikunjungi. B. Pasar modern seperti mall dan minimarket sebaiknya ditutup. Atau C. Tarif parkir masuk pasar tradisional sebaiknya dikurangi. Atau D. Pasar tradisional sebaiknya ditutup saja. Sarannya yang paling tepat adalah ini, karena biasanya kalau pasar tradisional kan kotor ya. Jadi supaya lebih menarik ya, kebersihan pasar tradisional perlu ditingkatkan agar nyaman seperti pasar-pasar modern. Tidak perlu harus menutup pasar modern atau menutup pasar tradisional. Jadi yang tepat adalah A. Lanjut nomor 10, kegiatan industri sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Agar kegiatan industri tidak mengganggu kegiatan masyarakat, sebaiknya A. Dibangun kawasan industri yang cukup jauh dari pemukiman warga. B. Jumlah produksi dan waktu beroperasi pabrik dikurangi. C. Pegawai pabrik digantikan oleh mesin yang canggih. Atau D. Mendatangkan bahan baku dari daerah yang jauh. Nah, supaya tidak mengganggu, biasanya kalau pabrik itu kan menimbulkan polusi gitu ya.
sebaiknya adalah A, dibangun di kawasan industri yang cukup jauh dari pemukiman warga, karena kalau polusi itu kan cukup mengganggu baik kesehatan maupun lingkungannya. Ya, kita lanjut ya. Untuk yang bagian B, yang pertama, mau berbaur dengan suku bangsa lain dapat meningkatkan titik-titik bangsa. Kalau mau berbaur berarti dia meningkatkan persatuan atau kerukunan bangsa. Lanjut nomor 2, konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama dapat dicegah dengan sikap apa? Kalau ada konflik atau pertengkaran, permusuhan, pertentangan itu dapat dicegah dengan sikap toleransi antar umat beragama. Jadi toleransi itu artinya saling menghargai antar umat beragama, tidak mengejek, tidak mencela dan sebagainya. Nomor 3, pemilik tempat wisata sebaiknya memberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk titik-titik di tempat wisata. Nah, supaya bisa saling menguntungkan ya, memberikan manfaat kepada warga sekitar juga, berarti yang tepat adalah berwirausaha atau berjualan boleh di sekitar tempat wisata gitu. Nomor 4, orang yang berpendidikan tinggi tetap harus titik-titik orang yang berpendidikan rendah. Jawabannya adalah menghormati atau menghargai, tidak boleh mengejek ya. Nomor 5, setiap orang harus merasa titik-titik ketika memakai pakaian adat daerahnya. Kita harus apa? Merasa bagaimana kalau pakai pakaian adat? Harus bangga gitu, ada pakaian adat daerah asal. Tetapi kita tidak boleh, karena kita terlalu bangga nggak boleh ya, harus tetap menghargai pakaian adat daerah lain. Lanjut nomor 6, cara mengucapkan bahasa daerah yang khas namanya apa? Dialek. Nomor 7, menghargai alat musik daerah dapat dilakukan dengan memainkan secara selaras, seirama, atau tepat nada. Nomor 8, pabrik-pabrik sebaiknya membuka titik-titik bagi masyarakat sekitar. Jadi buka apa ya kira-kira? Membuka kesempatan kerja atau lowongan kerja boleh, supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga. Nomor 9, membuang nasi merupakan sikap yang kurang menghargai hasil jerih payah titik-titik. Kalau kita nggak habis, berarti kita buang-buang makanan, buang nasi, berarti kita tidak menghargai hasil jerih payah pelaku usaha tani atau petani. Jadi kita harus menghabiskan apa yang kita makan ya, menghargai hasil jerih payah orang lain. Nomor 10, kita biasanya membawakan titik-titik agar teman-teman dapat mencicipi makanan khas daerah tempat liburan kita. Makanan khas berarti namanya oleh-oleh. Nah, itu anak-anak untuk pembahasan dari soal PKN halaman SPS halaman 102 sampai 104. Silakan nanti untuk belajar di rumah. Nah, mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki gitu ya. Dari Ustazah cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.